Keringat kita sebenarnya secara alami tidak berbau. Bau badan timbul karena bakteri yang terdapat pada kulit mengurangi molekul protein yang ada dalam keringat, sehingga terjadilah bau akibat proses tersebut. Jika bau badan hanya disebabkan oleh bakteri, ia bisa dengan mudah diatasi dengan menjaga kebersihan tubuh atau menggunakan deodoran. Tetapi jika bau badan terus ada, bahkan setelah mandi, ada beberapa faktor penyebabnya. Salah satunya karena makanan yang dikonsumsi. Berikut adalah jenis makanan yang sebaiknya dikurangi atau dihindari konsumsinya karena bisa menyebabkan bau badan. 1. Sayuran cruciferous. Brokoli, bunga kol, kubis, dan kale adalah beberapa jenis sayuran cruciferous yang paling banyak dikonsumsi. Sayuran-sayuran ini mengandung serat tinggi yang tidak dicerna oleh tubuh. Ketika serat bergerak ke usus, ia akan berinteraksi dengan bakteri untuk menghasilkan gas yang keluar sebagai kentut. Hal ini berlaku untuk semua makanan yang kaya akan serat. Perbedaannya dengan sayuran cruciferous adalah mereka juga mengandung kadar sulfur tinggi dan zat ini akan turunnya menjadi hidrogen sulfide yang baunya seperti telur busuk. Tapi hal ini tidak seharusnya menjadi alasan untuk tidak mengkonsumsi sayuran cruciferous, karena manfaatnya jauh lebih banyak. Untuk menghindari bau tidak sedap, konsumsi dalam jumlah kecil namun rutin. 2. Bawang putih, bawang bombay, jintan, dan kare. Ada dua cara orang bisa tahu kita sering makan bawang putih, bombay, jintan, dan kare, yaitu melalui nafas dan keringat. Saat tubuh mengurai bawang putih, bawang bombay, dan rempah-rempah serta bumbu beraroma kuat semacam kare dan jintan, maka komponen serupa sulfur akan dihasilkan oleh proses ini. Komponen tersebut akan sangat jelas tercium dari nafas. Selain itu, ia juga bisa bereaksi bersama keringat yang keluar dari tubuh kemudian menyebabkan bau badan. 3. Seafood. Bau badan yang muncul setelah mengkonsumsi seafood biasanya berkaitan dengan gangguan metabolisme. Orang yang mengalami trimethylamininuria akan mengalami bau badan yang amis setelah mengkonsumsi seafood karena tubuhnya tidak bisa mengurai zat kimia trimethylamin yang secara alami terdapat dalam seafood. Trimethylamin yang menumpuk dalam tubuh ini akan dibuang melalui urin, nafas, keringat, dan air mani. Bau amis dari badan ini biasanya muncul beberapa jam setelah makan seafood. 4. Alkohol. Ada beberapa bukti yang menyebutkan bahwa orang yang mengkonsumsi alkohol dalam jumlah besar memiliki lebih sedikit bakteri baik di dalam mulut mereka dibandingkan orang yang tidak minum alkohol. Bakteri ini bisa menyebabkan bau mulut serta penyakit gusi, pelak, dan kerusakan gigi. Metabolisme dalam tubuh manusia mengubah alkohol menjadi asetat yang memiliki aroma manis. Semakin banyak alkohol yang dikonsumsi, semakin banyak asetat yang dihasilkan oleh tubuh. Kondisi ini bisa menyebabkan bau badan ketika asetat dikeluarkan melalui keringat. 5. Daging merah. Sepotong stik bisa menjadi penyebab keringat berbau. Demikian menurut sebuah jurnal. Untuk penelitian tersebut, para peneliti meminta sekelompok pria untuk mengkonsumsi daging merah sebanyak 2 kali sehari dalam 2 minggu. Sementara kelompok lainnya tidak mengkonsumsi daging merah sama sekali dalam jangka waktu yang sama. Namun penelitian tersebut tidak sepenuhnya membuktikan bahwa daging merah secara langsung menyebabkan bau badan, terutama karena studi tersebut hanya melibatkan 17 orang pria. Tetapi bukti yang ada memang menunjukkan adanya kaitan antara bau badan dan konsumsi daging merah dalam jumlah banyak. Para peneliti mengeluarkan teori bahwa lemak yang terdapat dalam daging merah bisa mengganggu keseimbangan kimiawi pada kelenjar keringat yang terdapat pada ketiak. Itulah tadi beberapa makanan pemicu bau badan yang sebaiknya dibatasi konsumsinya, terutama bagi orang yang memang sering merasa bau badan. Bila ada pertanyaan atau pendapat bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video IDN Medis.